Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom, selamat bulan Desember. Pasti udah banyak yang pasang pohon Natal atau mungkin kalau saya pohon Natal saya rusak jadi saya nggak bisa pasang tahun ini. Mama saya yang tinggal di rumah sebelah setiap tanggal 1 dia udah harus pasang pohon Natal. Jadi suasana sudah Natal, kita pergi kemana-mana, suasana sudah mulai Natal dan biasanya mood kita mulai berubah, mood holiday, mood perayaan Natal biasanya terjadi keteduhan biasanya gitu ya, ada juga yang tidak, tapi kebanyakan dari kita rasakan mulai hal-hal seperti itu karena perasaan kita mulai terpengaruh sama ornamen Natal lah, pohon Natal lah dan lain sebagainya. Ada sebuah prinsip yang perlu kita pahami bahwa betul ini adalah bulan di mana kita rayakan kado terindah yang kerajaan sorga berikan kepada umat manusia. Namun biasanya dan sejarah mencatat di dunia ini banyak orang stres. Dan ini ironis sekali, banyak orang stres. Itu ketika tanggal 25 sudah selesai atau paling tidak perayaan Natal sudah mulai selesai. Apalagi ketika dia mulai masuk ke dalam tahun yang baru, membawa masalah dari tahun ini. Dan di pintu, ketika kita buka pintu 2026, kita makin banyak manusia yang makin rasa stres karena realitas hidup kemudian mulai dihampiri lagi. Dan kemudian dia mulai menghadapi hal-hal yang serupa. Biasanya ada resolusi tahun baru yang kita berikan, saya nanti mau komitmen begini begitu. Dan itu biasanya gugur di bulan-bulan Maret. Di sini kalau ada anak-anak gym pasti tahu kalau gym itu biasanya rame di bulan Januari sama Februari. Karena banyak orang resolusi mau hidup sehat. Nanti tunggu aja bulan-bulan Maret maksud saya, itu kembali seperti normal. Karena banyak orang meninggalkan komitmen-komitmen mereka di awal. Banyak yang berusaha untuk membuat dirinya semangat dengan membuat resolusi dan hari-hari seperti begitu akhirnya pudar begitu saja. Nah di bulan ini yang kita lihat, yang kita rayakan, jangan hanya sekedar terpukau dengan hal-hal seperti itu. Karena banyak hal yang merupakan hal-hal sekunder, akhirnya kita lupa bahwa ada pemberian yang dahsyat dan dikemas dalam bentuk yang luar biasa. Di perjanjian lama itu ada sekitar 300 nubuatan tentang kehadiran Yesus dan apa yang akan dia lakukan nantinya. Jadi kalau sampai 300 nubuatan ini sampai terjadi, itu merupakan sebuah peristiwa bagi dia yang secara saintifik itu nggak mungkin gitu. Dan itu semua digenapi. Dan bayangkan nubuatan-nubuatan ini ditulis sama beberapa orang di tempat yang berbeda-beda, penulis-penulis yang berbeda-beda, dalam jangka waktu yang berbeda-beda, dan semuanya digenapi oleh satu pribadi namanya Yesus. Nah, ini adalah gambaran betapa dahsyatnya kerajaan sorga ketika selama perjanjian lama, bahkan di Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan sudah memberitahu bahwa kehadiran Yesus itu akan ada. Dan itu sudah dibentangkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah kemudian, kalau kita baca kitab-kitab seperti salah satunya Yesaya. Yesaya itu adalah mesianik, kitab yang begitu mesianik. Dan di dalam kitab ini banyak sekali ayat-ayat yang mengacu kepada kehadiran Yesus. Kata Immanuel pertama kali disebutkan di Yesaya pasal yang ke-7. Diberikan kepada seorang raja namanya Ahaz. Pasti banyak yang bingung lah. Yesaya juga nulisnya dengan nubuatan itu pastinya dia juga bertanya-tanya. Dia juga pasti terkesima sama apa yang dia dapatkan dari roh Tuhan. Kemudian apa yang dia kasih tahu kepada Raja Ahaz ketika Tuhan Allah Immanuel itu mau menolong Anda. Dia juga pastinya juga mulai mereka-reka apa yang akan terjadi ratusan tahun setelah itu dia juga gak tahu. Dan jarak antara Yesaya dengan kelahiran Yesus itu sekitar 700-800 tahun. Ada sebuah ayat yang sering kali kita nyanyikan dan sering kali kita kutip. Itu adalah di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 berbunyi begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau dikatakan anak itu telah lahir, itu artinya firman menjelma jadi manusia. Anak itu lahir. Dan pemberian kerajaan sorga tidak dapat dipikirkan sama pikiran manusia yang sangat terbatas. Kok bisa Tuhan menjelma jadi manusia? Firman menjelma jadi manusia. Dan kehadirannya dia dalam bentuk anak. Seolah-olah seperti kerajaan sorga memberitahu kepada kita sosok ini adalah sosok yang dapat didekati. Anak itu ada kesan kita bisa mendekati dia. Jadi ini sebuah kemasan kado yang indah sebenarnya. Kemudian ketika Yesaya tulis putra yang diberikan, itu dia lagi kasih tahu sama kita bahwa sosok ini sudah ada. Bukan Yesus itu bukan
baru muncul waktu saat kelahirannya saja. Tetapi putra diberikan. Berarti sebelum ada kelahiran itu ya dia sudah ada. Bahkan sebelum ditulis Kejadian 1 ayat 1, Tuhan Yesus itu tidak bisa dibatasi sama waktu. Kemudian dikasih tahu lagi, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dengan kata lain, raja ini berbeda dengan raja yang kita lihat di dalam dunia. Yang memang pengertian kita adalah raja di dalam dunia ini dibela sama prajuritnya, dibela sama rakyatnya. Kalau kita main catur kita tahu kalau rajanya mati, rajanya itu yang diincar itu adalah rajanya. Dan harus dijaga dengan pion-pionnya dan lain sebagainya. Tapi kerajaan sorga berbeda, rajanya justru sebaliknya, rajanya mati bagi rakyatnya. Rajanya mati bagi kita. Dia yang justru membela kita. Kenapa? Karena tanggung jawab keselamatan itu ada di atas bahunya. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup menggagalkan dia. Jadi dari kalimat ini saja yang ditulis 700 tahun sebelum kelahiran dia, sungguh indah. Kemudian Yesaya mulai menulis sebuah prinsip yang nanti dipertajam sama Yesus. Dia bilang, pribadi ini adalah penasehat ajaib. Pribadi ini adalah Allah yang perkasa. Pribadi ini adalah Bapa yang kekal. Pribadi ini bahkan adalah Raja Damai. Dia juga waktu tulis juga dia pasti bingung lah. Ini nubuatan soalnya. Dia tulis, dia gak pernah ketemu sama Yesus. Dia gak pernah ada di saat itu, dia udah gak ada Nabi Yesaya. Dia tulis di zaman kekelaman kerajaan Yehuda. Dia tulis semuanya ini. Dan satu hari Yesus katakan begini, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Di situ saya mulai paham ketika baca ayat itu. Oh itu toh yang dia sudah siratkan kepada Yesaya. Banyak orang hari ini ketika diminta sama Tuhan untuk ikut dia. Banyak orang pasti bertanya ujungnya seperti apa, jaminannya apa buat saya. Kan itu manusia dan itu manusiawi. Itu manusia dan itu manusiawi, normal, jelas. Itu sebabnya perjalanan dengan Tuhan Yesus, kalau kita mau jadi pengikut Yesus, itu adalah perjalanan iman. Perjalanan iman artinya kamu ikut saya. Kamu bukan sekedar lihat, kamu mengamati, menikmati, dan mengalami saya, baru kamu akan mengerti. Pengertian-pengertian itu tidak diberikan sebelumnya. Pengertian itu akan terjadi selagi kita berjalan bersama dengan dia. Itu, makanya dikatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Masuk ke dalam jalan saya, kamu akan menemukan kebenaran di dalam situ, kebenaran yang hakiki, dan kamu akan menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam saya. Dan itu yang dipertajam dari apa yang Yesaya tulis. Kalau kamu masuk ke dalam jalan saya adalah penasehat ajaib. I am the wonderful counselor. Roh Kudus yang ada di dalammu adalah konselor agung. Makanya mulai latih diri kita. Untuk mulai kalau ada pertanyaan tanya sama Tuhan. Mulai bergumul, mulai tanya sama Tuhan. Dalam apapun aspek kehidupan kita. Tuhan aku bingung, aku butuh panduan Tuhan. Jangan sia-siakan Roh Kudus yang udah di dalam sini sebagai orang percaya. Karena itu materai keselamatan. Roh Kudus gak pernah tinggalin kita loh. Sekali lagi saya katakan dan ingatkan. Ya, mulai bergumul, mulai latih dirimu. Tuhan bukakan telinga rohaniku Tuhan. Kasih aku petunjuk Tuhan. Penasehat ajaib. Kemudian ketika kita masuk ke dalam jalan itu, kita akan menemukan kebenaran. Kebenarannya apa? Allah yang perkasa. Kita akan mengamati dan kita akan mengalami perlindungan, penyertaan Dia. Bahkan mengalami yang namanya kesembuhan, pemulihan di dalam situ. Allah yang perkasa. Dan di dalam perjalanan itu kita juga akan melihat dan kita akan disadarkan bahwa iya ya, Dia mati bagi saya sehingga masa depan saya, kekekalan di genggaman tangan saya. Saya tahu kemana saya mau pergi. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang kekal. Dan akhirnya dikatakan Raja Damai. Kenapa ini diulang-ulang di dalam siratan Alkitab. Di dalam semua yang Alkitab jelaskan tentang yang namanya tubuh Kristus lah. Rumah yang nanti akan lebih besar daripada bait Allah yang sebelumnya lah. Dan itu selalu ada kata damai. Dan itu yang Yesus maksudkan, aku datang bawa hidup yang kelimpahan. Yaitu damai sejahtera dalam hidupmu. Ya, saya nggak punya waktu untuk jelasin itu, tapi saya bisa kasih previewnya begini. Nanti mungkin tahun depan kita bisa bahas arti daripada kemegahan. Hagai, kitab Hagai. Itu ditulis ketika mereka baru pulang dari pembuangan. Bangsa Israel dibuang ke Babel. Kita tahu ceritanya ya. Dihancurkan bait Allah yang pertama yang didirikan sama Salomo, sama Raja Nebukadnezar. Mereka dibuang ke Babel. Itulah kisah-kisah seperti kalau kita baca Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah pemuda-pemuda Yahudi yang dibawa ke sana. Dan itulah kisah-kisah mereka. Satu hari
Kerajaan Babel ini memperbolehkan mereka pulang kembali untuk mendirikan kembali bait Allah yang kedua. Nah, bait Allah yang kedua didirikannya, arsiteknya namanya Zerubabel. Kemudian nanti akan direnovasi sama Herodes di zamannya Yesus. Jadi kalau kita baca kisahnya Yesus dan dia katakan bait Allah, itu bukan bait Allah Salomo, itu bait Allah yang kedua. Ya. Nah, di Hagai itu kembali nubuatan terjadi di situ. Banyak sekali, ratusan kan nubuatan. Salah satunya begini, rumah yang nanti akan didirikan itu lebih megah daripada rumah yang dulu. Mereka juga pasti gak ngerti lah. Nabi-nabi ini ketika dapat suara-suara Tuhan pasti banyak yang bingung lah. Mereka pasti bingung karena pikirannya mereka yang sakral adalah tempat itu kan, bait Allahnya. Jadi dikatakan rumah yang berikutnya itu akan lebih megah daripada rumah yang sebelumnya. Dan di situ dikatakan karena apa? Karena ada damai Tuhan di dalamnya. Kalau kita baca buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan kemudian kan ada 9, baru nanti 6 yang berikutnya itu adalah perbuatan kita. Kita mengambil keputusan untuk mengasihi, tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15, aku akan memberikan sukacitaku, sukacitamu menjadi penuh. Filipi 4 katakan sukacita itu akan membawa kamu kepada damai sejahtera yang melebihi akal budi. Itu kita udah pernah belajar di sini. Ini korelasinya semuanya nih. Jadi kemegahan manusia itu ketika dia ada damai sejahtera. Kata kemegahan pertama yang dilontarkan di perjanjian baru itu dilontarkan sama iblis. Aku berikan kemegahan dunia ini ketika dia sedang mencobai Yesus. Dipatahkanlah sama Yesus. Karena apa? Kemegahan manusia itu adalah harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Kerajaan sorga gak gitu. Kerajaan sorga bilang, kamu megah. Karena rumah yang akan didirikan itu bukan bangunannya. Tapi hidupmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya Paulus tanya, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu bukan punya kamu. Dan kalau kamu serahkan hidupmu dan perlakukan hidupmu seperti bait Roh Kudus dan kamu bersihkan di dalam sini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan itu terus menjadi narasinya firman Tuhan. Makanya gak sembarangan juga Yesaya tulisnya. Dia tulis pada akhirnya Raja Damai. Karena kehidupan manusia tanpa itu gak bisa berfungsi. Gak bisa berfungsi. Kita bahkan hari ini punya semua materi pas-pasan, semua pas-pasan, ada damai sejahtera, itu udah cukup, itu kemegahan sebenarnya. Nah, ketika kita mulai mengerti ini, ya, kita mulai mengerti kemudian perjalanan daripada orang-orang yang ada atau dipanggil di sekitar kelahiran daripada Yesus. Ya, mulai dari gembala, orang-orang Yahudi yang sangat miskin, bau, nggak diperhitungkan, bahkan kalau mereka jalan itu mereka mungkin mungkin nggak 11-12 kali ya. Gak jauh-jauh sih sebenarnya bedanya sama orang kusta lah. Gembala itu gak disukai sama orang saat itu. Mereka adalah the outcast lah. Mereka adalah orang-orang yang bau lah. Bau ternaknya mereka dan mereka biasanya dijauh-jauhi sama orang. Nah itu adalah gambaran ketika bagaimana malaikat menghampiri mereka. Dan di satu sisi, kalau kita lihat ini begitu bipolar sekali. Di satu sisi juga malaikat Tuhan dan juga saya percaya ada roh Tuhan yang menghampiri raja-raja yang ada di timur yang sangat kaya dan kemungkinan besar mereka adalah pagan worshiper, mereka adalah penyembah berhala yang datang dari timur dan melakukan sebuah perjalanan iman sampai bertemu dengan Yesus. Dan ini adalah semua peristiwa yang terjadi ketika kado itu diberikan. Ya. Coba lihat Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mengatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan firman Tuhan selalu gak pernah salah dan selalu ada maksud. Dan ketika tiba-tiba ayat 9, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kembali di tengah malam, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di tengah malam, di sebuah kepekatan hidup di mana kita kebingungan. Mungkin kita sedang merasakan sesuatu yang tidak enak, semua serba gelap. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan yang sungguh indah adalah kata pertama yang keluar daripada mulut malaikat atau ketika sorga terbuka di padang yang gelap itu. Malaikat itu berkata kepada mereka ayat 10, jangan takut. Kalau kita baca Lukas pasal yang pertama, ya kalau kita mundur kita baca di ayat yang ke-30, itu kalimat yang sama juga keluar kepada Maria, jangan takut. Jadi kehadiran dia itu korelasinya jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Kenapa? Raja damai datang. Raja damai datang. Ini mulai pesan-pesan ini mulai keluar. Mulai dibentangkan sama malaikat di malam hari itu. Dan dikatakan sebab sesungguhnya ayat 10.
Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar itu artinya good news. Good news untuk seluruh bangsa, untuk semua orang. Makanya malaikat itu kemudian memberitahu isi daripada kado yang terbesar itu. Dia katakan ayat 11, hari ini telah lahir bagimu, juru selamat yaitu Kristus, Mesias, Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Hari ini sorga sudah memberikan kepada semua manusia bahwa ada kado terindah. Dan uniknya dikatakan di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini sikap manusia lah. Dan ini manusiawi sekali. Yuk lihat yuk. Mau ikut Tuhan, ya lihat aja deh ntar gimana ya nanti ya gitu. Awalnya begitulah. Kita mau lihat aja nih gimana nih kalau saya ikut Tuhan sebagai pengikut Kristus. Alkitab tidak pernah stop di situ. Karena Alkitab mau kita menjadi the messenger. Alkitab mau kita menjadi pembawa berita kebenaran. Atau the good news kepada semua orang. Banyak orang di luar sana gak punya kesempatan untuk baca Alkitab atau tidak mau baca Alkitab. Tapi mereka bisa baca Alkitab dari tindakan dan perkataan kita. Dan pastinya dimulai dari ring satu kita terdekat kita. Siapa? Keluarga, komunitas, dimanapun kita berada, tempat pekerjaan kita. Tunjukkan Yesus. Dan jangan tunda-tunda lagi. Jadikan musim Natal ini menjadi musim yang menjadi turning point bagi saya. Saya Tuhan, saya sudah diberikan, dijanjikan damai sejahtera. Saya percaya Tuhan bersihkan rumah Tuhan di dalam sini. Supaya damai itu yang paling penting bisa saya rasakan selama musim ini dan seterusnya dalam hidup saya. Dan supaya hidup saya juga jadi berkat, jadi kado buat orang lain. Dan ayat 17 mengatakan karena ada sesuatu yang terjadi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, dengan Maria, dengan Yusuf. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 17. Jangan hanya berpikir ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Anak itu gak bisa bicara kan pas saat itu. Bukan sekedar malaikat yang memberitahu. Mereka pasti mendapat banyak kesaksian dari Maria sama Yusuf. Dan saya percaya Maria sama Yusuf memberitahu kepada mereka bahwa kandungannya itu dari Roh Kudus. Banyak hal yang mereka saksikan, mereka pasti ngobrol sama orang tuanya. Dan yang tadinya mau lihat, mereka ngalami Mesias itu hari itu. Dan itu yang sorga mau. Dan itu sebabnya ketika ayat 18 dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, mereka kemudian memberitakan hal itu, the good news. Dan Alkitab mencatat orang heran dengarnya. Biarlah hari ini orang-orang di sekitar kita heran lihat tindakan dan perkataan kita. Bukan karena kita aneh, bukan karena kita sok suci, tapi kita punya integritas ilahi dalam hidup kita. Mungkin kita gak banyak bicara orangnya, tapi lewat tindakan kita orang bisa tahu. Dan lewat perkataan kita juga, orang bisa lihat Yesus. Kita Alkitab yang terbuka memberikan good news itu kepada banyak orang. Banyak hal kita bisa lakukan dalam hidup ini. Nah, bayangkan, ini orang-orang Yahudi yang ada dekat kelahiran Yesus. Dan suara yang sama terjadi di timur Yerusalem, yang jaraknya ribuan kilo. Coba buka sama-sama saya, Matius pasalnya yang kedua. Dan kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan sering kali karena kita bacanya cepat-cepat. Dan memang kalau baca ceritanya Majus itu ya karena memang cuma satu. Ya yang penulis yang cuma menulis tentang Majus itu hanya Matius. Dan karena kita baca ayat 1 sampai 2 itu orang Majusnya juga udah nyampe ke Yerusalem. Kita mengalami yang namanya loss in translation. Kita mengalami banyak fakta-fakta yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kalau kita pelajari Yerusalem, kalau diambil timur, langsung timurnya, itu kebanyakan adalah Bani Moab sama Bani Amon. Itu gak mungkin dari situ. Banyak bangsa-bangsa yang terlalu biadab di situ. Gak ada kerajaan-kerajaan yang elit. Ditarik yang paling dekat dengan mereka itu adalah Persia dan Babel. Yang sekarang adalah Irak dan Iran.
Jadi ada kemungkinan besar mereka datang dari situ, tetapi masalahnya jaraknya 1.200 kilo sampai ke Yerusalem. Contoh sederhana analogi hari ini begini. Jakarta Surabaya itu sekitar 900 kilo. Kemarin saya terbang ke sini, waktu terbang selalu 1,5 jam lah. Dengan taxing dan lain sebagainya, waktu di atas mungkin 1 jam 7 menit. Kalau ada pilot di sini pasti tahu lah. 1 jam 7 menit itu kalau sampai di Halim, 1 jam 10-an menit kalau sampai di Soekarno-Hatta. Kalau udah terbang ya. Nah, itu 900 kilo. Kalau 1.200 mungkin Bali lah. Jakarta-Bali mungkin sekitar 2 jam. Dan hari ini kita memiliki infrastruktur seperti itu. Kita ada pesawat terbang, kita ada jalan tol, kita ada kereta cepat bahkan ya. Mudah-mudahan kereta cepat Jakarta-Surabaya nanti dibangun. Katanya sih tahun depan, mudah-mudahan ya. Bisa jaraknya cuma 2,5-3 jam. Jadi yang takut terbang naik kereta cepat aja udah gampang. Kemarin saya ada khotbah di daerah Cikarang. Kereta cepat yang Jakarta-Bandung sekarang juga stop di Kerawang. Jakarta-Kerawang itu biasanya kalau kita tempuh itu bisa 1 jam. Kalau macet bisa 2 jam. Kereta cepat Jakarta-Kerawang 15 menit. Cuma 100.000 tiketnya. Kemarin saya ke situ. Dan pulang dari situ. Dianterin, karena dari situ tinggal backtrack sedikit ke Cikarang. Makin mudah lah. Bapak ibu yang mau pergi liburan, ngajak temennya ke Bali lah kemana, tinggal buka Traveloka, tinggal buka tiket.com, ada tiket murah yuk, rame-rame pergi, rame-rame beli tiket. Kita lagi dalam kondisi emergency bisa langsung go show. Kita bisa beli lewat aplikasi, bisa langsung ke airport. Mudah. Kita harus pikirkan mereka itu 1.200 kilo, gak ada infrastruktur seperti itu. Dan ingat, catat mereka bukan orang-orang yang seperti yang tadi kita gambarkan, orang-orang yang miskin, gembala gitu ya. Bukan, ini betul-betul perbedaan lagi nih. Ini perjalanan iman bagi orang yang non-Jew, bukan orang Yahudi. Jadi semua fakta yang mengarah kepada perjalanan mereka, itu betul-betul semua faktanya tuh berlawanan dengan pemikiran mereka pastinya. Dan tidak mungkin hanya lihat bintang mau berangkat, gak mungkin. Sekarang perhatikan fakta ini. Kalau kita lihat sejarahnya pada saat itu, 1.200 kilo sampai ke Yerusalem, memakan waktu 3 bulan. Kalau kita baca sejarah tentang kerajaan-kerajaan saat itu, kalau mereka mau bepergian, itu logistiknya, persiapannya 1 bulan. Dan kalau sampai satu raja berangkat, kalau dilihat sejarahnya juga, ajudannya 40 orang. Dan gak mungkin masa maju selama 3 bulan berjalan sendiri itu gak mungkin. Mereka harus ada ajudan, mereka raja kok. Dan juga nggak mungkin ya, kalau majusnya ngomong sama temannya bilang gini, bro, Yerusalem yuk, di mana tuh? Ya 1.200 kilo lah, sekitar 3 bulan, seru juga tuh ya, yuk, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Kita ngebaca mereka seperti kita lihat hidup kita hari ini, nggak mungkin. Saya percaya, mereka dapat perjumpaan dan ingat ya, kerajaan di saat itu, di zaman itu, di daerah situ, itu pagan worshippers kebanyakan. Jadi ada kemungkinan besar mereka penyembah berhala yang mendapatkan sebuah perjumpaan sama Tuhan. Matius tidak mendetailkan seperti Lukas mendetailkan malaikat menghampiri gembala. Saya percaya bukan sekedar lihat bintang, itu adalah konfirmasi pastinya. Mereka dapat perjumpaan Tuhan, bahkan hadiah yang mereka bawa sampai ke Bethlehem. Itu pun adalah perjumpaan dengan Tuhan. Karena aneh yang mereka bawa. Dan catat ini baik-baik, mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Nah ini semuanya adalah fakta-fakta yang kalau kita pikirkan mereka tuh pasti akan bilang, enggak lah ngapain berangkat, mereka nggak tahu mereka harus ke Bethlehem. Dan yang anehnya adalah mereka sudah dapat pernyataan ini di timur, bahwa raja yang ada di situ, yang mereka juga nggak tahu ada di kota mana. Mereka juga taunya ini raja baru aja lahir. Mereka nggak tahu lahirnya di Palungan juga mereka pasti nggak tahu, karena mereka sudah terbiasa mengadakan sebuah kunjungan kerajaan. Dan bayangin yang mereka tahu mereka harus ke Yerusalem, mereka harus nanya sama raja yang ada di sana, nanti di mana kita diarahkan kemudian perginya. Itu juga resiko. Kalau tiba-tiba di Yerusalem Herodes bilang nggak tahu, nggak ada raja yang baru lahir di sini, dan memang Herodes nggak tahu pada saat itu. Ini semua fakta yang menunjukkan kepada mereka bahwa harusnya udah nggak berangkat lah. Dan kalau sampai temennya mau berangkat pun, itu pasti ada sebuah pembicaraan ketika mereka mengadakan kunjungan kerajaan. Ada kemungkinan besar satu raja bilang begini sama raja yang berikutnya, bro boleh gak kita ngomong 4 mata aja, tapi jangan ketawain ya, aku ini udah berbulan-bulan dapat pernyataan Tuhan, aku pengen banget pergi ke Yerusalem menghampiri
nanti akan jadi raja bangsa Yahudi. Dan itu ada kayak seperti ada suara dalam hatiku, dan aku pengen banget berangkat ke sana dan sudah terkonfirmasi sama bintang. Tapi gue malu nih ngasih taunya nih. Karena ntar ajudan-ajudan kita kalau berangkat, kalau ajudan aku berangkat sama aku, mereka juga pasti bertanya mau kemana. Dan selama perjalanan itu kan ajudannya 40 nanyain, bos mau kemana bos? Dan dia bilang gak tahu. Saya cuma tahu kita ke Yerusalem aja. Dan ada kemungkinan besar temennya ngomong hal yang sama. Serius, aku juga dapat hal yang sama. Aku gak berani ngomong sama siapa-siapa. Ada kemungkinan besar fakta ini terjadi, sehingga beberapa dari mereka berangkat ke sana. Dan kita langsung tiba di ayat yang kedua, dan mereka ketemu sama Herodes. Dan Alkitab mencatat ayat ketiga, ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem karena dia gak tahu. Ayat 4. Kalau Tuhan sudah menuntun perjalanan iman seseorang, Tuhan sudah menyiapkan orang yang tepat, jejaring yang tepat, kesempatan yang tepat untuk membawa saudara sama saya kepada tujuan yang tepat. Bahkan dia bisa gunakan orang yang jahat sekalipun untuk membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Itu Tuhan. Herodes itu jahat. Tuhan bisa memberikan dia hikmat untuk memanggil imam kepala dan ahli Taurat untuk membuka gulungan kitab nubuatan. Kembali lagi, kita mengacu kepada nubuatan. Coba lihat nubuatan, ada nggak yang terjadi hari ini? Yang tadi kita sudah bahas ada 300-an nubuatan. Ada nggak yang terjadi hari ini bahwa dinyatakan di perjanjian lama kita yang kita ada di tangan kita, di Alkitab kita. Yang mengacu kepada hari ini bahwa ada seorang anak cikal bakal jadi raja bangsa Yahudi. Itu sebabnya ayat 4 dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Coba kamu buka gulungan-gulungan kitab, ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari ini? Mereka masuk ke dalam ruangan itu. Mereka mulai buka gulungan kitab. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak 120 rombongan itu? Kalau sampai itu ahli Taurat keluar dari ruangan dan mereka bilang nggak ada bos nubuatannya, pulang mereka. 3 bulan perjalanan, sia-sia. Jadi saya percaya mereka nunggunya tuh nervousnya minta ampun. Karena that's the last resort. Gak ada jawaban dari mereka, seluruh Yerusalem loh. Seluruh Yerusalem gak ada yang tahu. Karena perjalanan iman. Gak semua orang diumumkan. Perjalanan iman. Mereka keluar dari ruangan itu. Dan saya percaya ayat yang kelima mereka berteriak Bapak Ibu. Ayat 5 mereka berkata kepadanya, bos, ketemu bos di Bethlehem. Jarak Yerusalem sama Bethlehem cuma sekitar 8-9 kilo. Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi siapa? Nabi Mika. Ada di Alkitab kita, Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, dan itu yang mereka kutip. Mereka bacain, gini ya bos, bunyinya begini. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin akan mengembalakan umatku Israel. Kaget. Herodes kaget, semua orang kaget. Dan saya percaya 120 rombongan itu jingkrak-jingkrak. Dan saya percaya majus-majus itu mulai meneteskan air mata saat itu. Perjalanan iman toh. Perjalanan iman. Dan kembali pastinya mereka berpikir apa? Istana. Mereka nggak pernah tahu. Dan mereka juga sebenarnya nggak pernah lihat bahwa Yesus lahir di palungan. Karena apa? Ayat 11 mengatakan begini. Ayat 11 mengatakan begini. Maka masuklah mereka. Mereka udah sampai di Bethlehem ya. Maka masuklah mereka ke dalam apa? Coba katakan sama-sama saya. 2, 3. Ke dalam apa? Rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Kembali ketua drama, bertobatlah engkau. Orang Majus gak pernah ke palungan. Orang Majus ke rumah. Yesusnya udah jadi anak. Yusufnya gak disebut. Dan kalau kita baca ayat ini, dikatakan mereka membuka tempat harta bendanya. Itu bahasa Inggrisnya SACKS, sacks of gold, karung. Makanya saya sedih. Kalau lihat pagelaran Natal ya, orang Majusnya cuma 3, emas, kemenyan, dan mur cuma kotak kecil dibawa lagi, bertiga. Udah gitu dibawa, terus mereka perginya ke palungan, ketemu lagi sama gembala di situ. Orang Majus nggak pernah ketemu gembala. Udah ke palungan, terus hayain sama gembala, hai guys, gembala juga bilang, hai Jus, gitu. Nggak pernah ketemu gembala. Makanya ketua drama kenapa nggak pernah dibaca Alkitabnya? Mereka ke rumah, dan ada kemungkinan besar Yusufnya udah lagi kerja mungkin. Yesusnya udah jadi anak. Bapak Ibu,
emas, kemenyan dan mur. Itu adalah lambang daripada raja, segala raja yang namanya Yesus. Masalahnya emas oke lah. Mereka udah biasa kasih emas. Itu nanti digunakan, saya percaya itu digunakan sama Maria sama Yusuf ketika mereka kabur ke Mesir. Kemenyan itu mulai agak aneh. Ngapain ngasih kemenyan? Bapak Ibu nanti baca, saya nggak punya waktu untuk beberin semuanya. Ini eksposisinya agak panjang ya. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, itu lambang daripada imam besar. Siapa Yesus? Imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau dulu imam besar ada pengorbanan anak domba, hari ini Yesus yang menjadi anak domba Allah. Dan kemenyan itu digunakan sama imam besar. Jadi kemenyan adalah lambang pengorbanan dia di kayu salib. Sebagai imam besar yang mati sekali untuk selamanya bagi saudara dan saya. Yang ketiga, mur. Saya percaya ya, waktu mereka bawa dari timur, mereka juga udah deg-degan. Karena mereka saling bertanya, tapi mereka juga pasti dapat konfirmasi. Iya nih, kenapa suruh bawa mur? Mur dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu artinya formalin. Itu digunakan untuk orang mati. Ada buktinya, oh jelas. Bapak Ibu baca di kitab Yohanes. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan dia dalam proses penguburan. Yang nolongin siapa? Yusuf Arimatea sama Nikodemus toh. Itu digunakan minyak mur di situ. Formalin. Lambang kematian dia. Bayangin Bapak Ibu datang ke rumah orang, anaknya baru lahir, kasih formalin, apa gak diusir? Kelar, kita gak usah temenan lagi. Maksud lo apa? Gitu. Dan saya percaya waktu mereka keluarin itu mur, mereka juga pasti lihat-lihatan, mereka bilang kasih gak, udah kasih aja. Dan saya percaya Maria sama Yusuf juga gak tersinggung, karena saya percaya Tuhan juga sudah berperkara dan memberikan pewahyuan itu kepada mereka. Sehingga semua pemberian itu diterima. Lambang pemerintahan dia, itu dilihat dari pemberiannya. Itu yang saya katakan pengalaman sama Tuhan. Pengalaman para majus. Mereka pulang diberkati, mereka pulang menjadi orang yang berbeda. Tuhan bisa gunakan orang yang sejauh itu. Orang yang bukan orang Yahudi. Melakukan perjalanan iman yang seribet ini. Mereka pulang mengalami Yesus. Alkitab sedang memberitahu kepada kita. Bahwa inilah perjalanan iman kita. Saya berdoa sebentar lagi Bapak Ibu akan buka pintu tulisannya 2026. Saya berdoa. Ada orang yang tepat, kesempatan yang tepat, jejaring yang tepat Tuhan akan bawa dalam hidupmu. Untuk bawa engkau kepada tujuan yang tepat dalam hidupmu. Saya berdoa. Baik itu orang yang engkau gak suka mungkin. Orang yang nyebelin dalam hidupmu. Justru itu adalah tempat pijakan engkau naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan bisa pakai Herodes. Tuhan bisa pakai orang yang nyebelin dalam hidup kita. Untuk bawa kita kepada tujuan yang luar biasa. Itu Tuhan. Dan saya tutup sama ini. Ini kisah Majus ditulis sama Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai. Seorang yang menerima Yesus di rumahnya. Sampai dia mengundang teman-temannya. Dan dia bilang sama teman-temannya. By the way ya, pemungut cukai kalau Bapak Ibu mungkin masih meraba-raba kenapa mereka dibenci. Bayangin kita punya teman sama-sama orang Indonesia kerja buat penjajah. Misalnya kita hidup di zaman Belanda dulu. Teman kita kerja buat penjajah, nagihin kita pajak. Ya, dibencilah. Itu pemungut cukai. Karena mereka Yahudi. Matius orang Yahudi. Jadi waktu Yesus masuk ke rumahnya, dia ngundangin teman-temannya, pemungut cukai. Guys, ini orang terima gua guys, yuk masuk yuk gitu. Oh mereka terima, dia menerima kebaikan kasih karunia Tuhan. Dan kemudian dia menjadi follower of Christ, dia menjadi disciple, dia menjadi murid Yesus. Dia tulis buku Matius. Saya tutup sama ini. Bapak Ibu pasti, ya pasti mungkin terlalu berat kata-katanya. Mungkin lah, gak semuanya, mungkin ada juga beberapa yang baca. Banyak lah, mayoritas lah. Pasti gak pernah baca Matius 1 ayat 1 sampai 17. Karena judulnya aja silsilah Yesus dan kita lihat nama, malas banget deh. Dan bahkan dihotbahkan juga gak pernah dihotbahin dari situ. Dihotbahnya langsung ayat 18, inilah kado terindah di dalam Natal. Karena ayat 18 langsung judulnya aja kelahiran Yesus Kristus. Kita gak pernah bahas silsilah Yesus Kristus. Kenapa? Seperti biasa. Kalau kita dapat kado, kita buka bungkusannya. Ingat gak sama bungkusan kadonya? Enggak lah. Yang kita ingat kadonya toh. Kita gak ingat sama bungkusannya. Matius 1 ayat 1 sampai 17 itu bungkusan kadonya. Dan Matius lagi ngasih tahu sama kita, jangan lupa bungkusan kadonya.
Dan kalau kita lihat lebih seksama, bungkusan kadonya jeleknya luar biasa. Gak ada bagus-bagusnya. Kenapa? Karena gini, silsilah. Dan audiensnya Pak Matius nih ketika dia tulis untuk orang Yahudi ya. Silsilah, apalagi silsilah Yahudi, itu paling nono lah, paling gak boleh lah masukin nama wanita. Makanya kalau saya hidup di zaman itu, papa saya namanya John. Kalau saya hidup, saya akan dibilang Billy anak John. Gak mungkin Billy anak terus disebut mamanya, gak mungkin. Gak dianggap sekunder lah. Matius waktu tulis silsilah Yesus, saya percaya air mata mulai keluar. Dan saya percaya dia mulai deg-degan ketika dia tulis. Karena dia mulai contemplating, dia mulai begini, masukin gak ya, masukin gak ya. Terus dia mulai ingat pasti, dia masuk ke rumah saya. Dia duduk sama saya, dia ampuni dosa saya. Aku jadi pengikut dia, dia mati di kayu salib buat saya. Ketika dia tulis, dia memberanikan diri untuk menulis nama 5 wanita yang dia masukin di dalam silsilah. Dan nama yang pertama dia tulis di ayat yang ketiga, dia tulis perempuan itu namanya Tamar. Bapak Ibu kalau baca Tamar kisahnya di Perjanjian Lama, dia mengelabui Yehuda toh. Yehuda ini papa mertuanya. Dia dandanin dirinya seperti pelacur, dia ngelabui papa mertuanya tidur sama dia punya anak. Itu silsilah Yesus. Ini bungkusan kadonya. Jelek. Banyak dosanya. Jadi waktu Matius tulis, ini yang bener aja. Dia pasti nangis, dia bilang, bodo amat deh, gue tulis aja. Dengan resiko dia dikecam sama pembacanya. Terus dia baca lagi, silsilahnya dia pelajari, dia mulai kaget lagi. Hah? Rahab? Rahab itu ditulis Bapak Ibu. Dan Rahab itu adalah prostitusi dari Yeriko. Dia tulis nama itu. Dan kemudian setelah Rahab, dia dapati nama berikutnya Rut. Dan dia terkaget-kaget karena Rut ini bukan orang Yahudi. Dia adalah orang dari Moab. Dia masukin namanya Rut. Dan waktu nama yang keempat dia mau masukin, dia mungkin gak enak hati. Karena di awal daripada silsilah dia udah tulis, Yesus itu anak Daud, yaitu keturunan daripada Daud yang sangat dibanggakan. Dan ketika dia baca sejarahnya, wow, Daud selingkuhan sama Betsheba. Itu sebabnya di ayat yang ke-6 dia gak pernah tulis nama Betsheba. Saya rasa dia gak enak hati, dia tulis saja istri Uria. Dan ada anak dari situ yang merupakan silsilah daripada Yesus. Dan nama yang kelima adalah Maria, orang yang tidak diperhitungkan nama siapapun. 5 nama wanita, 3-nya orang berdosa, 1-nya Gentiles, non-Yahudi, yang satunya seorang teenager, seorang yang masih muda, gak ada yang tahu siapa dia. Dia tulis nama-nama ini, dia lagi kasih tahu sama kita, bungkusan kadonya jelek. Itu menggambarkan siapa? Saudara dan saya. Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang gak dianggap. Orang-orang yang mungkin kita mikir hari ini saya gak punya masa depan lah. Dan lain banyak dosanya lah saya. Kabar baiknya adalah dia datang untuk kita. Dia datang untuk saudara dan saya. Dia hadir untuk gembala. Dia hadir untuk majus. Dia hadir untuk orang-orang seperti kita. Yang Matius tuliskan di situ. Itu kabar baik, that's good news. Itu kado terindah. Jadi sekali lagi jangan pernah lupa bungkusan kadonya. Karena bungkusan kadonya itu menentukan kado di dalamnya. Matius tulis ini gak sembarangan. Dia kasih tahu sama kita. Supaya ketika kita menatap masa depan kita tahu. Bahwa saya punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena dia adalah kado terindah. Supaya saya juga jadi kado bagi orang lain. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.